Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Selagi Goten masih berlatih di ruangan hiperbolik, Cell ternyata sudah muncul di bumi. Melihat kota telah dibangun kembali, Cell nampak sangat kesal setelah kepergiannya yang cukup lama. Manusia seperti hama yang berkembang biak secara cepat. Sementara para warga kota sendiri nampak bingung melihat seseorang sedang melayang di atas kota mereka. Mereka nggak tahu siapa itu sebenarnya. Dengan semangatnya, Cell menegaskan dia akan membuat semua warga kota mengingat namanya. Dia akan membuat para manusia kembali menderita. Kemudian, Cell menembakkan sebuah bola energi ke arah kota itu dan nampak semua warga langsung fokus melihat energi besar yang sangat terang. Setelah itu, kota itu pun hancur dibuatnya hingga menciptakan ledakan yang super besar. Dengan kesenangan, Cell sangat puas melihat mereka semua mati dalam sekejap mata. Kehancuran kota tadi langsung dirasakan oleh para G-Factor dan membuat mereka semua panik. Banyak nyawa lenyap dalam sekejap. Master Roshi menyadari kalau kekuatan itu pasti berasal dari Cell dan ternyata dia telah kembali ke bumi secepat ini. Cici sungguh penasaran apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan. Bulma juga gak tahu apa yang terjadi karena drone miliknya tidak mendeteksi apapun selama ini. Tiba-tiba komputer Bulma berbunyi memberi informasi yang sontak mengagetkan Bulma dan semua orang di sana. Kemudian Dende juga menggunakan kemampuannya dan dia akhirnya tahu kalau Cell emang telah kembali. Semuanya nampak sangat kaget dan bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ditambah, Goten belum menghabiskan waktu 1 hari pun di dalam ruangan hiperbolik. Semuanya malah berpikir kalau mereka harus menghidupkan Goku dan yang lainnya. Jika tidak, mereka semua bisa terbunuh sia-sia. Namun, dengan tenang Krillin memberitahu kalau mereka nggak perlu khawatir. Krillin menegaskan dia akan menahan Cell sementara waktu sampai Goten keluar dari ruangannya. Dan selebihnya, Krillin mengandalkan mereka semua untuk melakukan tahap terakhir. Wah, Krillin mode MC emang gak kaleng-kaleng dan cool banget bukan? Krillin langsung gas pergi dari tempat itu dan bergerak cepat menuju ke tempat Cell berada. Bulma dan Cici terkejut dengan kecepatan Krillin yang sangat luar biasa dan badass. Master Roshi juga merasakan perbedaan Krillin. Sebagai guru, dia kagum atas pencapaiannya. Untuk Popo dan Dende, mereka harus berterima kasih pada Krillin karena dia rela menghadapi Cell cuma demi menjeda waktu penghancuran bumi. Nampak Krillin menunjukkan muka yang serius. Dia telah sangat siap menerima konsekuensinya demi melawan Cell. Sementara Cell masih menatapi kota yang dia hancurkan dan sangat senang dengan semua ini. Cell berkata, manusia yang gak berguna seperti itu emang pantas sekali buat dihancurkan. Tiba-tiba Cell merasakan seseorang datang, namun dia gak bisa melakukan apapun ketika Krillin langsung menghajar kepalanya menggunakan kecepatan tinggi. Nampak muka Cell sampai sengklek. Bahkan saking kerasnya tendangan yang Sindul lancarkan sampai membuat Cell mental melayang jauh dan berakhir menghantam tanah dengan sangat keras. Setelah itu Krillin segera mendarat di sebuah batu besar untuk menunggu kebangkitan Cell. Kemudian Cell bangkit lagi dengan masih tetap tenang dan meremehkan Krillin yang menyerang terlalu kasar untuk seseorang musuh lama. Jadi Cell menyimpulkan kalau Krillin sekarang telah menjadi seorang yang emosional. Cell nggak sangka kalau Krillin masih hidup dan Krillin yang sekarang Cell anggap sebagai orang yang pengecut. Krillin menegaskan dia nggak terima disebut pengecut oleh Cell. Baginya, Cell adalah makhluk yang lebih busuk yang selalu membunuh banyak orang tidak bersalah. Krillin tahu kalau Cell akan kembali ke bumi karena Cell adalah pengecut yang sebenarnya. Krillin yakin alasan Cell menghancurkan planet Namex karena warga Namex menolak untuk membiarkan Cell menggunakan bola naga mereka. Cell cukup kaget mendengar itu. Dia nggak sangka orang bumi tahu informasi ini. Jadi Cell cukup kecewa kalau kepulangannya tidak selalu mengejutkan. Tapi Cell merasakan ada yang aneh dari Krillin. Dia seperti berbeda dibanding ketika pertama kali mereka bertemu. Dan juga Cell mengatakan dia sebenarnya nggak peduli soal bola naga. Lagi pula dia nggak berniat menggunakannya. Namun alasan dia menghancurkan planet Namex karena nggak mau membiarkan bola naga yang ajaib itu ada.
Baginya, hanya kekuatan saja yang penting dibanding cara curang menggunakan bola naga yang malah bisa membahayakan rencananya. Dan setelah planet Namek hancur, Cell kini akan menghancurkan juga planet bumi yang memiliki bola naga. Dengar itu, Krillin nampak sangat kesal. Sementara itu, Bulma yang mendengar semuanya lewat drone merasa mereka semua pasti akan dibunuh. Jadi satu-satunya cara adalah menghidupkan Goku dan yang lainnya kembali. Namun, yang lain belum setuju dan mintanya untuk percaya dulu pada Krillin. Di sisi lainnya, Goten masih terus latihan keras dengan berat gravitasi yang kembali dinaikkan. Kemudian, kita diperlihatkan kondisi Goku dan yang lainnya di alam baka yang kini Goku sedang berlatih tanding melawan Gohan. Dan nampak Goku telah menguasai Super Saiyan 2 yang artinya dia sudah selevel dengan Cell. Dan sebenarnya kalau mereka dihidupkan sekarang mungkin bisa mengalahkan Cell. Untuk Trunks sendiri, dia kini telah tumbuh besar meski telah mati. Wah, gimana konsepnya ya? Kembali ke medan pertarungan, di mana Cell menegaskan kalau dia akan mempertemukan Krillin dengan teman-temannya di akhirat. Namun, Krillin balik meremehkan dan mengatakan kalau dia nggak sabar ingin melihat lagi wajah Cell yang berdarah akibat rasa takut yang dulu dibuat oleh Gohan. Kesal mendengar bicara sok keras Indul, Cell segera mendekatinya. Cell menegaskan dia nggak bakal terima apa yang si Indul ucap. Cell mengingatkan kembali ketika terakhir kali mereka ketemu, Krillin nampak nggak berdaya di hadapannya. Krillin merangkak di hadapannya ketika Cell menghancurkan Android 18 di depan mata Krillin. Untuk Krillin, dia merasa nggak bisa mengalahkan Cell sendirian. Jadi Krillin akan mengulur waktu sampai Goten selesai dalam latihannya. Cell yang masih angkuh menganggap bertarung dengan Krillin adalah penyegaran yang baik. Sebelum itu, Sindul bertanya dulu pada Krillin apakah selama 13 tahun dia menjelajahi alam semesta, apakah nggak bertemu musuh yang lebih kuat. Cell membalas dia sama sekali nggak bertemu musuh kuat melebihinya. Sebaliknya, Cell katakan dia sudah menghancurkan banyak galaksi, ribuan tata surya, dan membunuh miliaran makhluk di alam semesta. Dan di antara semuanya, hanya sedikit yang bisa memberikan perlawanan pada Cell. Dengar itu, Krillin gak terkejut banyak karena dia tahu kekuatan Cell emanglah hebat. Sementara itu, di istana kami, Denden nampak kesal dengan cerita Cell yang membunuh miliaran makhluk di alam semesta. Apalagi saat tahu warga Nameksnya dimusnahkan, Denden gak bisa bayangkan penderitaan yang terjadi pada mereka sebelum kematiannya. Bulma sungguh ketakutan setelah Frieza nggak ada, ternyata Cell adalah satu-satunya makhluk terkuat sekarang. Untuk Cici, dia kesal pada Krillin kenapa dia malah cuma berbicara, bukannya langsung menghajar Cell saja. Denden memberitahu setiap 10 menit waktu mereka adalah 2 hari di ruangan hiperbolik. Jadi itu akan menguntungkan bagi Goten, bukan? Saat ini Goten sepertinya hampir menyelesaikan latihannya dan sekarang lagi istirahat dulu. Baginya tinggal 2 minggu lagi dia bisa keluar dari ruangan ini. Lalu Goten memotong rambutnya yang sudah panjang, juga membasuh wajahnya. Goten mengatakan dia telah melakukan latihan lebih jauh dibanding yang pernah dia lakukan, dan gak pernah berpikir kalau Goten bisa sekuat ini. Dan Goten akan pastikan kalau Cell benar-benar kembali ke bumi, maka dia akan menghancurkannya. Wah, seperti apa sih kekuatan Goten yang sekarang ya? Apakah dia sudah melampaui kekuatan Krillin? Kembali ke pertarungan, Krillin yang masih penasaran bertanya pada Cell apa yang terjadi di luar angkasa sampai Cell ingin menghancurkan semua bola naga. Cell menceritakan ketika dia menghancurkan suatu planet, ada sekelompok alien yang mencoba untuk menghancurkan Cell menggunakan bola naga. Disitulah Cell marah dan akhirnya menghancurkan bola naga Namek. Terlebih, dia tahu kalau bumi juga memiliki satu set bola naga, maka itu Cell ingin menghancurkannya juga. Krillin menyimpulkan Cell sepertinya gak tahu semua tentang kekuatan bola naga, karena bola naga memiliki batas kemampuan pada penciptanya, jadi rencana makhluk yang ingin menghancurkan Cell gak akan berhasil. Jadi Krillin memberitahu Cell bahwa Cell gak perlu khawatir karena bola naga bumi gak bisa mengabulkan untuk menghancurkannya. Bola naga bumi hanya diciptakan untuk meminta permohonan yang ecek-ecek. Meski begitu, Cell tetap nggak peduli. Dia akan tetap menghancurkan planet bumi dan Krillin gak bakal bisa menghentikannya. Ditambah, melihat Krillin berani menghadapinya, Cell yakin kalau Krillin telah siap mati bersama planet bumi yang bakal dia hancurkan. Krillin yang kesal dengar itu langsung membalas bahwa dia telah memiliki tekad yang melebihi sebelumnya. Kemudian Krillin segera membuka jubahnya dan siap melakukan pertarungan melawan Cell.
Cell yang belum tahu seberapa hebatnya Sindul sekarang masih meremehkan dan menyebut Krillin tidak dihitung sebagai pahlawan bumi. Jadi Cell akan memberi Sindul kematian yang dia tolak bertahun-tahun yang lalu. Dia katakan akan lebih lucu jika mencoba mencapai tingkat rasa kasihan Krillin. Dan juga akan sangat menyedihkan bagi Cell kalau leher Krillin patah hanya dengan satu pukulan seperti sebelumnya. Makanya Cell minta Krillin untuk tidak mengecewakannya. Dengar itu, Krillin langsung menunjukkan senyuman sinisnya. Lalu Krillin segera meledakkan aura ki-nya di hadapan Cell yang meluas di tempat mereka. Cell yang belum tahu kalau Sindul adalah android sangat bingung kenapa Krillin terus menyembunyikan aura ki-nya. Tapi dia nggak peduli juga karena biji manapun dia merasa lebih kuat. Cell langsung mengatakan dia senang dengan pertarungan ini karena salah satu dari mereka ada yang menganggap ini serius. Sedangkan Sindul dia menyadari kalau Cell telah menurunkan kekuatannya dan perlu waktu agar Cell bisa menaikkannya lagi. Jadi ini adalah kesempatan emas pada Sindul untuk membuatnya terkejut. Kemudian Sindul segera memulai serangan dengan ganas. Dia bergerak sangat cepat ke arah Cell yang masih meremehkan kekuatannya. Hingga tiba-tiba Sindul sudah muncul di hadapannya yang sontak membuat Cell langsung melongo. Sindul melancarkan pukulan keras tepat di perut Cell hingga Cell sedikit memuntahkan darah. Gak sampai situ, Sindul lanjut lagi untuk melanjutkan serangannya. Dia menggunakan tendangan Tsubasa yang menghantam dagu Cell, membuatnya terhempas ke udara. Bahkan saking kerasnya, pentalan itu sangat jauh. Dan lagi Sindul yang belum puas kembali mengejar ke arah Cell berada. Di situ Krillin menciptakan serangan super Kamehameha yang langsung dia tembakkan dengan ganas. Cell yang masih nggak berdaya sontak terkena laser itu hingga menciptakan ledakan yang sangat luar biasa besar. Melihat ledakan yang besar itu, Krillin berharap kalau Cell telah mati. Namun ternyata Cell masih hidup karena menggunakan pelindung milik Android 17. Bahkan Krillin sadar kemampuan regenerasi Cell jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Hal ini sedikit membuat Krillin frustasi. Semua serangan dia kerahkan gak berhasil memberi efek apapun pada tubuh Cell. Meski begitu, Cell nampak sangat kesal dirinya yang terhormat ini dipermainkan dan dipermalukan oleh manusia bumi. Setelah itu, Sindul segera turun untuk kembali saling berhadapan. Cell mengungkapkan selain Gohan dengan SSJ-2, tidak ada yang pernah memukulnya dengan kekuatan sebesar tadi. Data dalam tubuhnya benar-benar formal, tidak ada manusia bumi yang bisa mencapai level seperti itu. Artinya, kekuatan Krillin sekarang emang sudah melampaui yang lainnya. Wah, jadi penasaran gimana respon Goku dan yang lain saat tahu kekuatan Krillin yang sekarang ya? Cell juga penasaran gimana Krillin bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu. Krillin segera menjelaskan kalau dia dan Cell sekarang adalah ras yang sama, yaitu android. Jadi Krillin menegaskan dia sudah bukan manusia biasa lagi. Mendengar itu, Cell yang awalnya kaget langsung tertawa terbahak-bahak. Semua itu karena Cell teringat dengan perkataan Krillin dulu yang menghina para android ciptaan Dr. Gero. Dan sekarang Krillin telah memakan omongannya sendiri dengan jadi bagian dari android. Hal itu adalah hal menyedihkan yang bisa Cell dengar. Dan bagian paling menggelikan untuk Cell, Sindul melakukan semua ini dengan harapan bisa mengalahkannya. Padahal Krillin harusnya tahu meskipun dia menjadi android, tetap saja itu adalah hal paling menyedihkan dibanding dengan bentuk sempurna yang Cell miliki. Wah, Cell merasa kalau dia lebih tinggi dibanding para android ya. Dengar itu, Sindul sontak nggak bisa berkata apa-apa. Namun, Cell juga berharap kalau Krillin bisa lebih menghiburnya dengan tubuh android yang dia miliki. Kemudian, Cell segera meledakkan aura ki-nya yang meluas di tempat mereka. Di situ, Cell belum menggunakan Super Saiyan 2, tapi mengagetkan semua orang di istana kami. Bulma mendeteksi menggunakan komputernya bahwa kekuatan Cell nggak beda jauh dari saat dia meninggalkan bumi. Artinya, kekuatan Cell tidak meningkat sama sekali, cuma sebatas SSJ-2 saja. Meski begitu, kekuatan Cell tetaplah mengerikan bagi mereka. Dan mereka khawatir dengan bagaimana kekuatan Krillin. Bulma sendiri nggak bisa mendeteksi kekuatan Krillin karena dia sekarang adalah seorang android. Cell nampak terkesan karena Sindul nggak kabur merasakan kekuatan dahsyatnya ini. Dengan tegas, Krillin memberitahu kalau Cell terlalu percaya dengan dirinya. Jadi, itu adalah kerugian bagi Cell yang tidak berlatih untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Gak terima diremehkan, Cell yang memulai serangan pada Krillin. Dia menggunakan Sun Kanido untuk menghilang dari depan Krillin. Lalu Cell muncul di belakangnya dan langsung melancarkan tendangan Messi. Krillin yang masih bisa bertahan nampak begitu sangat kaget. Kemudian Krillin
Krillin menembakkan laser pada Cell, namun Cell menggunakan Sun Kanido hingga laser itu nggak mengenainya. Tiba-tiba Cell muncul di belakang Sindul dan mengatakan kalau teleportasi yang dia miliki sangatlah hebat. Sindul yang kesal coba menyerangnya, namun Cell lebih dulu menghindar. Sebaliknya, Cell melancarkan pukulan keras yang sontak menghempaskan Sindul mental melayang jauh. Cell nggak sangka kalau Krillin bisa bertahan dari serangannya. Tapi Cell juga masih pemanasan, jadi dia minta Krillin untuk tidak kalah lebih cepat. Kemudian, Cell akan membuat Sindul mengalami kematian yang lambat dan menyakitkan. Krillin sendiri mengakui kekuatan Cell masih jauh di atasnya. Pertarungan jarak dekat sangatlah berbahaya, jadi dia akan menggunakan sebuah taktik. Kemudian Sindul bangkit lagi dengan sedikit memuji pukulan Cell yang luar biasa. Namun Krillin juga menambahkan sedikit ejekan bahwa Cell sangat lambat dalam menganalisa kekuatannya. Krillin menghilang dari pandangan Cell lalu muncul di belakang sambil melancarkan tendangan keras. Cell yang dapat menahannya nampak menunjukkan muka yang kesal. Mereka lanjut melakukan jual beli serangan sengit dengan sangat cepat. Di saat Cell berhasil menghajarnya, di situ Sindul juga berhasil menghajar wajahnya. Marah dengan itu, Cell balik melancarkan tonjokannya. Namun Sindul bisa menghindar dan lalu menggunakan sundulan Marcelino yang menghantam kepala Cell. Juga Sindul muncul di belakang Cell, lanjut menggunakan pukulan keras. Kesal dipermalukan, Cell mencengkram tangan Krillin lalu melemparkannya melayang jauh. Tiba-tiba tanpa Cell sadari, Krillin telah berancang-ancang dan segera menembakkan banyak serangan laser cendol bertubi-tubi. Cell yang gak sempat menghindar sontak terkena semua laser itu yang terus ditembakkan tanpa henti, hingga kemudian menciptakan kepulan asap tebal. Dan disitulah Krillin mengakhiri dengan tembakan laser besar mengarah pada asap itu dan menghancurkan bebatuan di lautan dan menciptakan ledakan yang super besar. Wah, kekuatan Krillin emang gak kaleng-kaleng ya. Bahkan saking besarnya sampai menyinari bumi dengan dampak asap yang menjamur. Di situ Krillin masih menunggu apakah Cell benar-benar telah mati. Namun Cell bangkit lagi dari dalam air yang tentu saja Krillin sudah menduga itu. Cell memuji kekuatan Krillin yang sekarang yang terbilang sangat luar biasa. Jika Krillin menjadi android saat turnamen Cell Games, dia katakan Krillin bisa mengalahkannya dengan mudah karena kekuatan Krillin telah melampaui para Saiyan. Setelah itu Cell mengajak Krillin ke tempat lain yang lebih luas. Cell menyadari Krillin telah meningkatkan kecepatannya sangat tinggi. Namun hal itu membuat kekuatan Krillin jadi menurun. Cell sadar semua itu Sindul lakukan cuma untuk menandingi Sun Kanido yang dia miliki. Cell katakan taktik seperti itu sangatlah bodoh. Tapi Krillin menegaskan dia tidak bertujuan untuk melampaui Sun Kanido Cell, melainkan kecepatan yang Sindul tingkatkan yaitu supaya Cell gak bisa merasakan di mana dia berada dan berpindah menggunakan Sun Kanido itu. Dengar itu Cell nampak sangat marah. Tiba-tiba Cell menggunakan kemampuan telekinesis yang membuat leher Krillin tercekik. Cell minta Krillin untuk tidak melupakan kemampuan langkanya ini. Cell menarik tubuh Krillin lalu mencengkramnya dan setelah itu memukuli Krillin seperti memukuli seorang koruptor. Cell membuat wajah Krillin sampai bonyok segede bawang dan segera mencengkram lehernya untuk dia patahkan. Cell menegaskan Krillin gak bakal bisa melarikan diri. Namun dengan senyum meremehkan, Krillin menegaskan kalau tangan dia masih bebas. Dan tiba-tiba Krillin menggunakan jurus jadul yaitu Taioken. Sontak saja mata Cell langsung kesilauan dan gak bisa melihat apapun. Cell berkata matanya seperti terbakar karena itu bukanlah Taioken biasa, tapi memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Di saat itulah Krillin manfaatkan kesempatan, dia menciptakan pedang energi yang sontak membuat Cell sangat panik. Lalu Krillin segera menebas tubuh Cell yang bahkan tanah pun ikut terbelah menjadi dua. Nampak Cell nggak bisa melakukan apapun, tubuhnya telah terbelah seperti ini. Dia nggak percaya Krillin bisa membuatnya sampai kerepotan. Dan nggak cuma itu, Krillin kembali bersiap untuk menggunakan Kamehameha. Tanpa ragu, Krillin segera menembakkan Super Kamehameha itu yang menghantam Cell sangat ganas. Laser itu menghancurkannya, menciptakan ledakan sangat luar biasa yang menyinari planet bumi. Dan dampaknya sampai membelah lautan saking besarnya gelombang laser Krillin. Krillin merasa aura Cell telah hilang, yang artinya Cell mungkin telah mati. Krillin gak sangka akhirnya dia bisa membunuh Cell menggunakan tangannya sendiri. Lalu apakah Cell benar-benar telah mati? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.